Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NPM 251010373, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menampilkan video presentasi yang berjudul Mengukur Kelangkaan SDA serta klarifikasi SDA dan hubungannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto SEME. So, tunggu apa lagi? Langsung saja ke videonya. Mengukur kelangkaan sumber daya alam serta klarifikasi sumber daya alam dan hubungannya. Mengukur kelangkaan sumber daya alam. Di dalam mengukur sumber daya alam terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok optimis dan kelompok pesimis dalam mengenai persediaan sumber daya alam. Dengan adanya dua kelompok pemikir itu, telah dirasakan perlunya untuk meneliti lagi manakah di antara kedua kelompok pemikir itu yang pendapatnya dapat diterima. Dengan kata lain, kita perlu mengadakan pengukuran tentang jumlah persediaan sumber daya alam. Namun, demikian tidak mudah bagi para ahli ekonomi untuk mengetahui apakah sumber daya alam yang ada itu masih bisa banyak jumlahnya dalam arti kuantita atau volume tertentu. Seiring ahli ekonomi hanya mengatakan sumber daya alam itu langka atau tidak, dan kelangkaan itu lebih berarti kelangkaan ekonomi, bukan kelangkaan fisik. Dan arti langka itu yakni di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia. Persediaan itu diharapkan pada tingkat konsumsi sumber daya alam per tahun untuk memperkirakan berapa lama lagi jumlah persediaan tersebut akan dapat dikonsumsi untuk menumpang kehidupan manusia. Pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, harga barang SDA. Di dalam biaya produksi, baik ekonomi klasik Ricardo maupun neoklasik Jevons melihat bahwa peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan atau cadangan sumber daya alam. Yang kedua, menurut Bernard dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka bila yang pertama karena ada barang substitusi yang masih berlimpah, yang kedua karena ada penemuan baru dengan dipakainya metode eksplorasi baru seperti metode geofisik, geokemis, dan satelit, yang ketiga karena ada peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain, yang keempat karena ada peningkatan pengetahuan teknik yang berguna bagi eksplorasi, pengambilan, dan pengangkutan sumber daya alam, sehingga produksi dapat bersifat besar-besaran dan biaya produksi unit dapat ditekan. Yang terakhir, adanya kemungkinan daur ulang recycling. Benarnya Bernard dan Morse mengajukan dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kuat dan hipotesis lemah. Yang kedua, harga barang SDA. Kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari harga barang sumber daya semakin meningkat maupun dilihat dari royalti atau rent. Rent adalah harga bayangan satu unit barang sumber daya yang ada dalam cadangan atau stok. Menurut Brown and Field mengatakan bahwa semua cara, yaitu biaya produksi per unit, harga barang sumber daya alam, dan nilai sewa economic rent, memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Dan mereka menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam kehidupan yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak tepat digunakan untuk mengukur kelangkaan semakin meningkat karena tingkat teknologi berkembang terus. Yang B. Bahwa biaya per unit tidak dapat memperhitungkan biaya-biaya pengembalian sumber daya di masa depan sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan itu sendiri. C. Biaya per unit tidak dapat menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengembalian di masa depan tidak dapat diperhitungkan saat ini. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam tak pulih. Sumber daya alam yang tak pulih atau tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun untuk mengolahnya lagi. Yang kedua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada di dalam kelompok ini masih dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sumber daya biologis, yang kedua, sumber daya tanah. Implementasi dari penggolongan sumber daya alam. Hal sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat secara berarti dengan berkembangnya waktu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Memang cadangan beberapa sumber daya alam itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Namun, tingkat pertumbuhan dan penemuannya sangat lambat sehingga kurang berarti secara ekonomis. Dengan persediaan yang terbatas, maka penggunaan sumber daya alam itu akan semakin menurun dan ini sangat ditentukan oleh
kondisi harga dan biaya yang berkaitan dengan pengambilan dan penjualan barang sumber daya tersebut. Macam-macam sumber daya alam dalam kaitan dengan penerimaan dan biaya. Pada umumnya, sumber daya alam dibedakan atas dasar dapat pulih atau tidak dapat pulih. Konsep pulih atau tidak pulih untuk sumber daya alam itu merupakan konsep yang berguna hanya bila dihubungkan dengan pengertian secara ekonomi. Mungkin sekali jauh sebelum sumber daya alam itu habis secara fisik, sumber daya alam tersebut sudah habis dalam arti kegunaan yang diberikannya. Hal ini dapat terjadi bila biaya untuk menghasilkan barang sumber daya alam itu lebih tinggi daripada penerimaan atau manfaat yang dapat diperoleh sebaliknya. Dapat pula terjadi bahwa sumber daya alam dikatakan tidak habis, yaitu dalam arti guna yang diberikan bersifat kontinu, walaupun secara fisik jumlahnya relatif terbatas. Sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam seringkali dikelompokkan pula ke dalam sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang ada karena sumber daya alam primer. Pengelompokan ini tergantung pada sudut pandang dan tujuan si pengamat atau si peneliti secara fisik maupun secara ekonomis. Sesungguhnya sumber daya alam itu saling tergantung satu sama lain. Tersedianya produksi, peternakan, dan satwa liar dapat disebut sebagai sumber daya sekunder dalam hubungannya dengan tersedianya produksi tanaman pertanian dan tumbuhan. Tetapi dapat pula sebaliknya yang terjadi, yaitu adanya pertanian yang subur tergantung pada adanya peternakan maupun satwa liar yang masuk kontrolnya secara utuh. Hubungan sumber daya alam dan kepemilikannya. A. Hubungan antara sumber daya alam dan penggunanya apabila dua atau lebih sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer ataupun substitusi bersaing, dan mungkin pula tidak ada hubungannya satu sama lain atau netral sifatnya. B. Sumber daya alam milik umum atau milik bersama. Penggolongan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu. Property right, sumber daya alam dapat dimiliki oleh perorangan. Private property research atau oleh umum. Common property research, sumber daya alam milik perorangan jelas penguasanya ada di bawah seseorang atau satu badan, sedangkan sumber daya milik umum atau milik bersama penguasanya menjadi jelas apabila sumber daya itu sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau oleh suatu badan. Setelah saya menjelaskan tentang mengukur kelangkaan sumber daya alam, di sini saya memberikan contoh studi kasus. Di dalam persediaan sumber daya alam, kita artikan sebagai volume sumber daya alam yang sudah diketahui dan dapat diambil dengan mendatangkan keuntungan pada tingkat biaya produksi dan tingkat harga tertentu. Misalnya, sejak Indonesia merdeka, sudah diketahui bahwa Indonesia memiliki pasir besi di pantai selatan Jawa Tengah. Namun statistik mengenai pasir besi belum sempurna dan kita tidak mengetahui berapa persediaan pasir tersebut. Pada tahun 1970-an, karena Jepang sanggup membeli pasir tersebut, maka pasir bersih tersebut bernilai sebagai sumber daya alam dan perlu diperhitungkan ketersediaannya. Demikian pula, batu dan pasir sebelumnya digunakan sebagai bahan bangunan belum mempunyai nilai dan jumlah yang ada belum kita ketahui persediaannya. Selanjutnya, persediaan dapat ditingkatkan baik dalam penemuan, deposit baru, ataupun dengan teknologi baru yang dapat mengubah sumber daya alam yang tidak ekonomis menjadi sumber daya alam yang ekonomis. Sayangnya memang sulit untuk mengetahui volume fisik, lokasi, maupun kualitas sumber daya alam secara tepat, sehingga sulit pula untuk mengetahui derajat kelangkaan sumber daya alam tersebut. Untuk mengetahui langkah atau tidaknya sumber daya alam di bumi ini, para ahli ekonomi menggunakan berbagai cara atau alat ukur dalam bidang ilmunya, yaitu dengan melihat harga barang sumber daya alam dan nilai sewa ekonomis atau sering disebut dengan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan. Semakin berkurangnya sumber daya alam, sebenarnya tidak perlu takut, asalkan ada kemudahan untuk menggantikan sumber daya yang semakin langka itu dengan sumber daya lain yang lebih banyak jumlahnya. Jadi, dalam hal ini, sumber daya alam itu tidak langka selama mudah dalam mencari penggantinya. Oleh karena itu, tampaknya ukuran kelangkaan itu dapat dilihat dari elastisitas substitusinya yang mencerminkan tanggapan dalam perubahan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya penggantinya terhadap perubahan harga. Sebagai kesimpulan mengenai kebenaran dari alat pengukur ini, perlu dikaji bagaimana ketelitian alat pengukur tersebut. Pendekatan dengan biaya produksi maupun scarcity rent, ekonomi rent harus melihat kondisi pasar yang ada, khususnya pada mekanisme pasar dapat bekerja secara sempurna, tidak ada eksternalitas atau externality, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.